Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Febriansyah. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum eh, Universitas Tarumanegara. Kali ini saya akan menjelaskan pemaparan mengenai lapas dan pidana mati. Karena lapas dan pidana mati itu ada hubungannya dengan materi itu. Karena pidana mati itu akan dibina oleh lapas dulu. Atau pidana mati itu orang yang terpidana mati itu akan sementara di lapas lalu dihukum mati. Oke, kita akan lanjut mengenai dua materi ini. Oke, pengertian secara sempit. Nah, pengertian secara sempit ini mengatakan dalam artian kata saya, ini adalah lebih singkatnya karena sempit, karena lebih simpel, lebih dapat dimengerti. Nah, selanjutnya, lapas atau disebut lembaga pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Jadi kalau lebih simpelnya, lapas ini tempat dibinanya orang-orang yang melanggar hukum, yang melanggar undang-undang KUHP atau lainnya gitu. Jadi dia dibina oleh petugas dari lapas itu. Lalu pengertian secara luasnya ini lebih mendetail ya, lebih mendetail. Jadi lembaga pemasyarakatan itu sebuah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia. Nah, fungsinya lapas ini sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Jadi eh, saya bilang yang tadi di awal emang mengatakan bahwa lapas ini berguna untuk orang-orang yang kena hukum dan dibina biar dia tobat, dan menjadi manusia yang lebih baik. Lalu ada beberapa tujuan utama lapas atau misi dari lapas ini. Nah, misi atau tujuan dari utama lapas adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya. Biar dia dilayak oleh masyarakat lain, biar dia tobat dengan kelakuan dia, sifat dia, perilaku dia, melakukan eh, melakukan apa namanya, melakukan kejahatan. Dia dibina dulu oleh lapas, oleh pemerintah dibina dulu, biar dia layak untuk bebas. Lalu menyadari kesalahannya. Ini wajib. Jadi lapas itu harus bertujuan untuk menyadarkan ke para pelaku biar dia jerak gitu, biar dia menyadari kesalahannya. Memperbaiki diri, ya itu suatu hal yang wajib dilapas karena apa? Dengan adanya undang-undang remisi, dengan ada undang-undangnya remisi atau disebutnya menurut saya ya undang-undang yang akan mengurangi masa tahanan, seperti syaratnya adalah Anda mendonorkan darah, melakukan perilaku baik di dalam pidana. Itu suatu memperbaiki diri. Lalu tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dan terakhir adalah dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hidup secara warga sebagai yang baik dan bertanggung jawab. Biar dia layak lingkungan masyarakat. Lalu ada jenis-jenis kelas di lapas. Ada kelas lapas kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 3. Nah, ini ada beberapa jabatan-jabatan di eselonisasi lapas kelas 1, kepala lapas jabatan 1 ke eselon 2B. Ini ada beberapa jenisnya ya. Terus yang kelas 2A, kelas 2B, sama kelas 3 yang terakhir. Kelas 3 ini sangat simpel dilihat. Kepala lapas adalah jabatan struktural eselon 4A, lalu kepala urusan dan kepala subseksi adalah jabatan struktural dari eselon. Nah, balik kita hubungan lapas dan pidana mati. Nah, hubungan lapas dan pidana mati itu dia kalau lapas itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina dan memperbaiki warga binaan pemasyarakatan agar dapat hidup kembali sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun,
lapas juga menjadi tempat bagi narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Nah, narapidana yang dijatuhi hukuman mati ditempatkan di lapas sebelum dieksekusi. Nah, menurut informasi yang ditemukan, terdapat ada 133 terpidana mati yang belum dieksekusi di Indonesia. Dan mereka ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dari 133 terpidana mati itu, sebanyak 57 orang terkait kasus narkotika, 2 terpidana mati kasus terorisme, dan 74 terdapat 74 terpidana mati kasus pidana umum. Meskipun demikian, terdapat juga upaya untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Ini sangat susah. Ini sangat susah. Karena apa? Saya mengatakan bahwa hukuman mati itu akan hilang itu sangat susah di sini. Karena sebagian besar, menurut saya, sebagian besar dari warga negara NKRI ini sangat mendukung hukuman mati. Karena apa? Biar jerak. Biar calon-calon ini biar pada jerak. Serius. Biar orang-orang yang ingin berniat untuk membunuh orang karena dia melihat undang-undang mengatakan bahwa undang-undang membunuh itu bisa hukuman mati, dia kena jerak. Kenapa? Orang-orang yang ingin niat membunuh itu pasti dia punya kesadaran karena dia mempunyai keluarganya, dia mempunyai keluarga, anak, istri dan lain-lain. Dia tidak mau menyusahkan. Lanjut, kita masuk ke materi pidana mati ya. Ini arti sempit yang saya akan jelaskan ya. Nah, pidana mati itu hukuman pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana paling lama itu 20 tahun. Nah, eh, pidana yang paling lama itu 20 tahun. Lalu yang keduanya itu seumur hidup. Yang paling akhir level dari akhir itu adalah hukuman mati. Namun, apakah hukuman pidana mati ini baik lagi bisa kena remisi? Mungkin ada di slide selanjutnya ya. Saya akan jelaskan. Nah, ini luas atau lebih mendetail yang saya bilang. Jadi pidana mati ini sanksi yang dilakukan oleh negara kepada pelaku tindak pidana yang telah dia putus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi ini berupa pencabutan hak hidup dari terpidana, dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan paling akhir dalam sistem hukum pidana. Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat serius seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan perang. Oke, lanjut. Ada beberapa dasar hukuman pidana mati. Ini saya akan membahas tentang yang tadi pengertian definisi arti sempit yang mengapa pidana mati itu eh, bagaimana pidana mati itu bisa kena remisi atau kena remisi atau tidak lah. Ada ada penjelasan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru. Nah, yang saya baca mengenai KUHP baru tahun 2023 ini menjelaskan bahwa paling lama untuk percobaan dari hukuman mati itu 10 tahun. Jikalau 10 tahun dia melakukan perilaku yang baik, kayak misalkan mendonorkan darah atau melakukan kebaikan dalam lapas, maka dia bisa mendapatkan remisi. Cuman 20 tahun atau bisa lebih. Itu jawaban dari yang mengenai apakah hukuman mati itu bisa dapat remisi atau tidak. Nah, lalu ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Biasanya narkotika yang saya tahu kebanyakan dibina atau mungkin tergantung dosisnya yang dia pakai. Atau misalnya kalau dia misalnya penjual atau bandarnya itu bisa aja dengan hukuman mati. Lalu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Nah, ini lagi ke korupsi. Tergantung dari nominal yang dikorupsikan di negara ini. Sebenarnya kalau korupsi ini saya kurang tahu ya, ini udah ada yang kena pidana mati atau belum. Cuman saya harap mudah-mudahan kalau saya ingin menjadi pemimpin atau presiden di suatu saat ya, saya akan mendukung UU ini dan benar harus dipertegas biar orang-orang atau pejabat-pejabat publik
itu dia kena jerahnya, biar dia tahu apa yang dirasakan pidana mati. Lalu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pidana terhadap HAM, kayak misalkan perbudakan atau penjualan manusia. Kalau bagi saya, menurut saya penjualan manusia atau apa gitu itu bisa kena hukuman mati. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya ini. Nah, tujuannya, jadi tujuan pidana mati itu ada di sini, di negara ini, yang tidak memberikan efek jerah pada calon pelaku kejahatan. Nah, efek jerahnya itu, jadi biar kita pikir bahwa misalnya orang ini ingin melakukan pembunuhan. Kayak misalnya orang ini ingin melakukan pembunuhan untuk genosida. Maka dia berpikir bahwa undang-undang tersebut bahwa hukuman mati. Atau orang yang ingin niat tadi, dia kena mental gitu, kena mental health. Lalu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ini serius. Eh, ini yang poin kedua ini justru masuk ke terorisme ya, yang melanggar terorisme itu ya. Lalu ketiga ini memberikan keadilan dan kesetaraan. Keadilan kesetaraan bagi korban, keluarga korban. Kenapa keluarga korban ingin sekali pelaku ingin pelaku ini mati juga. Dia merasakan seperti korban. Itu keadilan. Lalu rehabilitasi itu tidak mungkin. Di lapas berarti orang yang tidak pidana mati itu tidak dapat rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu diperuntukkan orang yang kena melanggar melanggar. Dia melanggar kesalahan, dan orang yang kena rehabilitasi itu bisa balik lagi ke lingkungan masyarakat. Nah, konsep giat ini yang saya akan paparkan, konsep giat ini seperti balas dendam. Cuman balas dendam ini dibalaskan oleh negara. Jadi misalnya gini, pelaku ini membunuh ayah. Nah, keluarga korban ini ingin sekali pelaku ini mati seperti korban atau ayahnya. Lalu karena dia seorang warga negara, maka yang turun itu negara atau hukum yang akan turun mengatur tentang hukuman mati ini. Itu konsep giat ya, kalau yang saya ketahui. Oke, lalu ada berbagai pendapat mengenai pidana mati. Nah, ini yang pro ini sama kayak tadi tujuannya ya. Nah, kalau pro ini memberikan efek jerah bagi calon pelaku kejahatan, terus memberikan efek perlindungan pada masyarakat kepada dari perilaku kejahatan berbahaya, mengurangi resiko kejahatan berulang, terus memberikan keadilan, kesetaraan dalam sistem peradilan, rehabilitasi itu tidak mungkin, konsep giat itu sama kayak tadi. Nah, lalu kontra poin dari ini adalah pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku, keluarga pelaku. Jadi itulah pokoknya. Lalu tidak efektif sebagai penjara karena sering kejahatan dilakukan tidak efektif sebagai penjara karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia. Iya, orang ngebunuh itu di luar kontrol manusia gitu. Lalu efek jerahnya ya, yang dilakukan hukuman mati hanyalah mitos. Hanya mitos saja. Lalu pidana mati dapat menimbulkan kesalahan dan penyalahgunaan hukum. Bisa saja orang yang tidak bersalah dihukuman mati karena dia tidak melakukan kesalahan. Lalu tidak manusiawi dan bertentangan HAM. Nah, ini paling penting. Bertentangan dengan HAM. Itu paling penting sebenarnya. Karena negara-negara lain sudah tidak ada namanya hukuman mati karena kita masih bukan tinggal, justru kita masih neoklasik sebenarnya. Nah, oke. Sampai sini saja mengenai PPT yang saya paparkan, materi yang saya paparkan tentang lapas dan hukuman mati karena saling terkait. Lalu ada sarannya ya, kalau misalkan ingin terjerat dari pidana mati lebih jerat hukuman seumur hidup. Karena apa? Juga dia merasakan hidup di dalam lapas seumur hidup. Oke, sekian terima kasih. Itu dari saran saya. Sekian terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih atas nonton. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.